Shalom saudara, Bapak Ibu, apa kabarnya dimanapun saudara berada sekarang? Harapan saya semua tetap sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Nah saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita fokus masuk ke dalam firman Tuhan, hari ini kita akan belajar Nehemia pasal yang keempat. Satu cerita yang sangat luar biasa, cerita tentang leadership, tentang komitmen, dan tentang compassion yang sungguh luar biasa kita akan belajar. Tapi sebelum itu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan Allah Bapa kita, ya saudara. Karena kita perlu Tuhan kita. Ya rada basi kita. Kami perlu hadirat-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, ya rada bashi, ya rada bashi. Hambai Tuhan, rindu Kau Tuhan, perlu Kau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat Tuhanku, Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh hebat Kau Tuhan, di kehidupanku Tuhan, sungguh perkasa Kau Tuhan. Oh ya raba ya raba ya raba shi, orana bayara la ya raba shi. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, dipuji namamu, dipuji kuasa-Mu, dikenal semua orang Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala
oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya rada basi kita bayar. Ya rada basi kita mana kata ya. Ya rada bayar lah ya rada basi kita. Syada bayar mana kata ya rada basi kita. Ya rada bata kata ya kita. Bapa urapi kami, tutup bungkus kami Tuhan. Kuasa darah memberikan kami your wisdom, your knowledge. Untuk kami belajar firman-Mu. Dan apa yang Kau hendak sampaikan lewat firman-Mu, sampaikanlah kepada kami ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Supaya mengatakan yang benar Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati yang gembur. Supaya apa yang ditanam boleh berbuah dan mentransformasikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi saudara, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini di Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat. Saudara buka Alkitab saudara, Nehemia pasal yang keempat. Nehemia merupakan satu kitab yang seperti diary, saudara. Kalau baca kitab Nehemia itu seperti kayak lagi baca diary-nya si Nehemia. Jadi sangat mudah untuk dimengerti, emosinya pun sangat dapat. Pasal 3 ada perencanaan tentang siapa-siapa aja yang akan membangun tembok Yerusalem, orang-orang di dalam organisasinya Nehemia. Di sini memperlihatkan di pasal ketiga bahwa Nehemia sebagai seorang pemimpin, dia mempunyai organizational skill yang sangat luar biasa sekali, saudara. Itu kudu dipunyai oleh setiap pemimpin. Nah, karena ini adalah momen saya pertama untuk bagikan Nehemia, itu di Nehemia 4, saudara. Ya, Nehemia ini adalah kalau mau flashback, saudara. Ya, Nehemia ini adalah seorang cup bearer, juru minum. Dia yang handle makanan dan minuman raja, ya. Saya rasa nggak cuma minuman, tapi harusnya sama makanan. Karena di dalam histori dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu sampai medieval juga, namanya cup bearer itu memang ngurusin makanan dan minuman raja. Dan ini bukan posisi yang sembarang orang bisa di sini, saudara. Ya, Nehemia bisa sampai ke sini, saya yakin itu ada campur tangan Tuhan di balik layar. Sehingga orang yang ada di posisi inilah yang dipakai, sehingga mendapatkan favor daripada Raja Artasasta, saudara, untuk bisa dapat blessings membangun tembok Yerusalem dan diberikan ransum dan diberikan support. Ya, orang-orang biasa nggak bisa dapat akses itu. Nehemia bisa dapat akses itu. Ya, karena itu sebelum raja minum dan makan, ya tugas pertamanya cup bearer ini adalah tasting. Ya, selain tasting, dia juga harus mencoba semuanya, saudara. Sehingga kalau ada yang mau meracuni sang raja, si cup bearer ini mati. Sehingga sebenarnya setiap hari, kalau raja sehari makan 3 kali, artinya 3 kali Nehemia sebenarnya mempertaruhkan nyawanya buat raja ini. Sehingga ini menjadi posisi yang sangat dekat, posisi yang sangat saudara, sangat dihargai oleh raja. Dan posisi ini adalah posisi yang punya direct access ke Raja Artaxerxes ini, saudara. Apa yang raja ngomongin, politik apa yang sedang diurus, cup bearer ini semua mendengar, ya. Nah, karena posisi ini juga posisi penting, maka posisi ini mempunyai kemampuan atau probabilitas yang sangat tinggi untuk request sesuatu langsung kepada raja, ya. Dari sini kita dapatkan bahwa orang-orang yang ada di posisi yang ditentukan sama Tuhan, orang-orang yang ada di posisi khusus, kalau saya ingat kembali adalah Esther, saudara.
itu ada maksud dan tujuannya. Jangan sampai kalau kita diangkat sama Tuhan sampai ke posisi khusus, saudara, kita justru menutup telinga untuk akan beban orang-orang sekitar, akan beban orang-orang. Ya, Nehemia ini punya hati yang besar, punya hati yang lembut. Hatinya itu mirip kayak Yesus, punya yang namanya compassion atau namanya belas kasihan. Sembarang dengar aja tembok runtuh, wah itu kota kok begini gitu ya. Sudah punya belas kasihan, pengen turun tangan sendiri, kotorin tangan sendiri untuk menyelamatkan. Sama persis seperti gambaran Allah Bapa, di mana punya compassion terhadap manusia sehingga ngotorin tangannya, harus turun ke dunia sebagai sebagai Yesus, anak Allah, ngotorin dirinya ke dunia dan karena compassionnya itu menyelamatkan orang-orang. Ya, Nehemia mungkin menyelamatkan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Tapi saya percaya ini adalah shadow, satu projection, di mana Yesus itu nanti datang dan menolong semuanya. This is not perfect Nehemia. Yang perfect adalah Yesusnya. Tapi saudara bisa melihat ya, foreshadow daripada Nehemia nyambung kepada Yesus. Nehemia punya belas kasihan, Yesus punya belas kasihan. Nehemia turun tangan, Yesus juga turun tangan. Nehemia menyelamatkan orang-orangnya, Yesus juga menyelamatkan orang-orangnya. Semua karena kasih dan compassion. Itu Nehemia. Di dalam belajar kitab Nehemia itu yang harus kita ingat ya tentang Nehemia. Nah, mari kita baca Nehemia pasal 4 ayat yang pertama. Ketika perikopnya adalah kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan dia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentang Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu itu. Jadi ada orang-orang yang mengolok-ngolok, saudara, yang mau discouraging, ya. Nah, saudara, di dalam kehidupan selalu akan ada orang-orang yang akan mengolok-ngolok, yang akan memfitnah, dan juga akan discourage kita. Kita harus ingat itu. Mau kita ada di dalam rencana Tuhan atau kita tidak ada di dalam rencana Tuhan, ya hal ini bisa terjadi karena memang sifat manusia itu sudah bobrok, saudara. Kalau kita nggak ikut Tuhan, kita bisa jadi adalah kita justru yang jadi Sanbalat dan jadi Tobia, saudara. Orang yang mengolok-ngolok, ya. Tapi karena kita ikut Tuhan, maka kita bisa memasang pintu pagar terhadap lidah bibir kita. Dan untuk mengatakan hal-hal yang encouraging dan baik. Puji Tuhan. Nah, tapi saudara, kita sebagai orang Kristen juga harus ingat bagaimana cara kita memakai mulut kita. Ya, mulut kita dipakai bukan untuk discourage, mulut kita dipakai bukan untuk memfitnah, mulut kita dipakai bukan untuk mengejek-ngejek. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa coba deh hari ini kita perhatikan bagaimana kita memakai mulut kita, saudara. Ya, apakah mulut kita mendatangkan berkat buat orang atau enggak mulut kita mendatangkan kesusahan buat orang? Ya, ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Jadi apa respon Nehemia terhadap olok-olokannya? Responnya bukan membalas. Responnya juga nggak langsung mengoyakkan pakaian, artinya langsung stres, langsung berkabung. Responnya santai, saudara. Tapi dibawa di dalam doa. Itu seorang pemimpin. Nggak perlu kelihatan luarnya menjadi panas, ya, karena seorang pemimpin dilihat. Nggak perlu kelihatan emosian atau seperti apa. Tapi berhasil meredam emosi lalu memanjatkannya lewat doa.
Itu seorang leader yang sangat luar biasa, saudara. Ya, di dalam kita menjalani rencana Tuhan, saudara, pasti akan ada opposition atau yang namanya kuasa-kuasa atau sesuatu yang seolah-olah sebelumnya nggak ada, tapi sekarang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba mau menghajar kita dan mau menyetop kita, saudara. Di dalam setiap perjalanan kehidupan, saudara, kalau saudara sedang targetkan sesuatu, saudara sedang misalkan target berjalan menabung untuk sekolah anak, saudara sedang ngelakuin project supaya saudara mungkin bisa dipromosi lewatnya. Ya, kadang-kadang kita suka dapatkan lawanan-lawanan, saudara. Kok rasanya susah banget, kok nggak bisa maju, kok rasanya tembok tertutup, kok rasanya ada sesuatu yang menghalangi kita. Nggak usah heran, saudara, karena di dalam setiap kita berjalan di dalam rencana Tuhan, ya pasti ada kuasa kegelapan yang tidak senang, yang mau berusaha untuk mendistraksi kita. Pasti ada kuasa-kuasa yang berusaha untuk menyetop kita. Nah, apabila saudara mengalami hal-hal seperti ini, hal pertama yang saudara harus lakukan, ikuti Nehemia, yaitu berdoa. Ya, dan berdoanya tuh bukan nangis-nangis, berdoanya tuh bukan cengeng-cengeng, saudara, tapi berdoanya harus dengan penuh kuasa. Ya, bahkan Nehemia itu doanya sampai bilang, Tuhan, kamu jangan tutupi dosa mereka. Ya, mereka udah jelas-jelas bersalah. Ini rencanamu, Tuhan. Kamu yang harus bela, kamu yang harus bertindak. Doanya tuh seperti punya satu otoritas, tapi juga nggak bisa dibilang kurang ajar, karena dia tahu benar ini adalah kehendak Tuhan yang dia lakukan. Karena itu, saudara, penting untuk kita tahu apa yang kita lakukan itu kehendak Tuhan atau bukan. Kalau kita selalu ada di zona abu-abu, ya, kita nggak bisa berdoa dengan penuh kuasa. Apabila saudara mengambil keputusan A atau B, ya, jangan ditutup-tutupi. Kalau rasanya ada yang mengganjal, kalau saudara ambil keputusan B, saudara mengganjal rasanya, aduh, sebenarnya saudara tahu, kita tahu dalam lubuk hati itu benar apa enggak. Ya, kadang-kadang malah kita pergi ke pendeta, kita pergi ke pastor, kita konsultasi. Ya, kenapa kita konsultasi? Karena kita mau dapat pembenaran. Kita udah tahu itu salah. Kalau kita udah tahu segala sesuatu salah, kita jalanin aja. Ya, berdoa itu nggak bisa punya kuasa, saudara. Sudah tahu menikah dengan sesama yang beda iman itu nggak boleh. Ya, bukan cuma nggak boleh, saudara, tapi itu akan merusak segala sesuatu di depannya. Kalau saudara pikir panjang, ya akan begitu banyak value yang berbeda. Ya, dan sebuah keluarga begitu banyak intrik-intriknya, saudara. Beda value akan iman itu sudah satu problem yang sangat besar. Nah, kadang-kadang kita sembarang aja milih. Ya, saya tahu lah nanti dia bisa berubah. Kita selalu begitu. Bahkan kita ke pastor, kita mau dapatkan pembenaran. Kita tutup semua. Dia orangnya baik kok. Dia sudah mulai pelan-pelan mengenal Yesus. Apa segala macam. Tandanya kita konsultasi, kita tahu itu salah. Dan kalau sudah mulai segala sesuatu dengan begitu, doa itu gak bisa punya kuasa, saudara. Ya, kita gak akan punya confidence untuk datang ke takhta Allah Bapa. Ya, kita gak akan bisa punya confidence. Beda sama Nehemia, dia tahu itu kehendak Tuhan. Karena itu, saudara, hati-hati dalam memutuskan. Penting untuk tahu kehendak Tuhan. Kalau belum dapat damai sejahtera, belum didoakan, izinkan doa membasuh, ya. Doa itu seperti bukan untuk dapat jawaban saja. Doa itu bukan untuk mendatangkan mujizat. Tapi doa itu mendekatkan kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu yang benar mana, yang salah mana. Kalau belum tahu yang benar salah yang itu yang mana, doa itu harus dilakukan terus. Itu namanya kehidupan doa. Ya, doa yang dilakukan berulang-ulang terus untuk mencari kehendak Tuhan, untuk membasuh pikiran, jauh daripada emosi, jauh daripada itu, untuk mengetahui kehendak Allah. Sehingga kalau saudara tahu kehendak Allah, saudara berjalan di dalam kehendak Allah, saudara akan berjalan seperti Nehemia, berjalan di dalam kuasa, segala doa dikabulkan, dan punya otoritas Allah di dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon,
Dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju. Dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi, lagi-lagi Nehemia berdoa. Kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, ya. Saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 4, itu Nehemia berdoa syafaat mewakili kelompok mereka. Ya Allah kami. Ya. Ayat 9, tetapi kami berdoa. Nehemia mengadakan corporate prayer. Dia bukan leader yang punya otak. Dia bukan leader yang punya otak saja, yang punya struktur SOP yang baik. Tapi dia leader juga leader yang religius. Dia ajak orang-orang berdoa, saudara. Ya, untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, ayat 10, berkatalah kepada orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali, ya, mulai menyerah. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku, kata Nehemia, menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada para orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ya, ini loh namanya iman. Berdoa dan disertai dengan tindakan iman. Berdoa kan percaya, saudara, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita doakan. Bahwa doa kita didengar Tuhan. Tapi doa aja gak membuktikan apa-apa. Harus ada tindakan yang membuktikan apa yang dinaikkan lewat doa kita. Makanya Nehemia bilang, ya jangan takut terhadap mereka. Ingat dong kepada Tuhan yang Maha Besar. Tadi kan kita sudah berdoa. Dan dahsyat, ya Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat. Dan berperang untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelakimu, untuk anak-anak perempuanmu, untuk istrimu, untuk rumahmu. Seolah-olah Nehemia, waktu dia berdoa, lindungi kami, ya. Ya, Tuhan berperang buat kami, Tuhan yang jagain kami. Nehemia tuh seolah-olah udah tahu itu sudah terjadi. Saat itu juga sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu dia bilang, jangan takut. Tuhan itu berperang buat kita. Dia itu yang lindungi. Ya. Dia itu Tuhan yang dahsyat, ya. Dia yang akan melindungi keluarga kita, saudara-saudara anak laki. Karena itu berperanglah. Karena itu ayo kita jangan takut. Ya. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok dan masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Saudara, ayat 16 berbicara mengenai ini sangat bijaksana dari Nehemia, bahwa di dalam segala sesuatu, ini ngajarin saya banget saudara, di dalam kita mengerjakan suatu proyek di dalam kehidupan, apapun itu ya, dalam keluarga, di dalam kantor, di dalam gereja, dalam apapun, ya. Apabila kita telah memutuskan yes untuk maju, saudara. Apalagi kita sudah berdoa. Apalagi kita tahu ini kehendak Tuhan. Apalagi kita tahu kita dapat damai sejahtera dari Tuhan. Jangan berhenti. Hikmatnya ayat 16. Dalam saudara kita mengerjakan segala sesuatu. Apalagi saudara kalau pelayan Tuhan. Dalam saudara membangun gereja. Dalam saudara membangun komsel. Dalam saudara membangun your spiritual life. Di dalam kita menjalani kehidupan Kristen kita. Never stop. Melambat gak apa-apa. Ini melambat saudara. Setengah bangun, setengah berjaga-jaga. Nanti gantian. Yang itu berjaga-jaga mulai bangun, yang ini setengah mulai berjaga-jaga. Pembangunan tembok jadi speednya berturun gak? Yes, speednya berturun. Hasilnya berturun gak? Hasilnya berturun. Ngajarin kita juga jangan lihat segala sesuatu akan hasil. Tapi juga kita harus lihat proses. Ya, prosesnya memang gak bisa menghasilkan hasil yang cepat. Tapi prosesnya sudah maksimal. Ya, sehingga mengajarkan bahwa kita segala sesuatu nggak tentu tentang hasil, nggak tentu tentang kecepatan.
Ya, yang penting tetap berjalan dengan konsisten dan juga dengan konstan, saudara. Ya, kadang-kadang memang Tuhan izinkan sesuatu lambat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti Tuhan menyetop segala sesuatu. Saudara harus ingat, kelihatannya semua segala sesuatu berhenti. Tapi nggak segala sesuatu berhenti buat saudara. Tuhan itu tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Pasti segala sesuatu jalan. Nggak mungkin nggak. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kalau Tuhan itu terus bekerja, kita pun terus bekerja. Walaupun kelihatannya lambat. Mana bisa sih kalau prosesnya begini per hari, nanti impian saya pengennya begini. Mana bisa sih? Jangan salah saudara. Masih ada tangan Tuhan. Ya, ayat 17. Yang membangun di tembok. Ya, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri meniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Ini juga satu hal yang penting. Nehemia di saat-saat diolok-olok, di saat-saat kritis, di saat-saat harusnya udahlah berhenti dulu lah, nggak usah bangun lah, semua ngumpet dulu. Tapi Nehemia itu terus encourage. Dia terus bilang, Allah itu berperang buat kami. Allah itu, saudara, saya mau bilang bahwa seorang giant killer, Nehemia menurut saya seorang giant killer, nggak cuma Daud. Kaleb juga saudara, banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Menurut saya Nehemia juga seorang giant killer. Ada giant di depannya, situasinya nggak mendukung, itu raksasanya. Tapi saudara, saya perhatikan dari semua giant killer, tidak ada satupun seorang pembunuh raksasa yang mulutnya itu diem-diem aja. Gak ada. Mereka semua tuh suka teriak-teriak. Dan teriak-teriak ini apa? Teriakin kemenangan lewat iman mereka. Karena kemenangan itu bisa jadi diciptakan lewat perkataan kita, saudara. Kita harus ingat itu. Di dalam kita menghadapi pressure, opposition, waktu kita digencet, waktu kita rasanya gak berdaya, saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Dia, berdoa. Dan jangan lupa terakhir, dari mulut saudara, dari mulut saya, keluarkan kata-kata yang baik. Keluarkan kata-kata kemenangan. Declare kemenangan itu terhadap kehidupan saudara. Declare kemenangan terhadap masalah. Ya, seperti Nehemia. Ya, pekerjaan ini besar, ya katanya. Allah akan berperang bagi kita. Dia katakan itu kepada dirinya dan dia katakan itu kepada orang-orang juga. Perkataan itu penting. Mulut tuh jangan diem-diem di dalam peperangan. Mulut tuh gak boleh diem, gak boleh ditutup, saudara. Kayak Daud aja, siapa kamu orang tidak bersunat? Ya, sebelum ketemu Goliat aja sudah teriak-teriak, sudah ngomong. Siapa itu orang tidak bersunat? Masa iya kita kalah sama orang yang gak bersunat, kata Daud. Ya, seorang anak kecil gitu ya, bisa dibilang. Waktu dia ketemu Daud, dia teriak saudara di depan dia. Ya, seorang giant killer is a shouter, seorang yang teriak. Karena di dalam lidah kita ada kuasa. Justru di dalam waktu kita ditekan, mulut kita harus sebaliknya. Melawan dengan perkataan iman. Ucapkan janji Tuhan. Jangan cuma dibaca, diingat di sini. Dalam hal peperangan, janji Tuhan yang saudara pegang, ucapkan tiap hari. Dengan suara yang keras, dengan confidence. Deklarasi iman. Ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian dari orang-orang memegang tombak dari merekahnya, fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikuti aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Saudara, hal terakhir yang saya mau share kepada saudara, bahwa di dalam kita melakukan peperangan, di dalam kita ingin meraih sesuatu, gak cuman prayer penting, gak cuman tadi ada perkataan penting, gak cuman iman penting,
nggak cuman unity yang penting ya, perlu ada orang di samping kiri kanan. Tapi juga perencanaan adalah sebuah hal yang sangat penting. Strategi perencanaan. Kalau kita baca Nehemia 4, penuh dengan strategi-strategi. Ya, Nehemia mampu untuk melakukan strategi jangka pendek dan memutuskan hal-hal sangat cepat, saudara. Bikin shift penjagaan, orang-orang Yerusalem disuruh tinggal di Yerusalem, dijaga di sana. Ada shift, ada para leaders yang mengawasi, yang mengencourage. Ini semua tentang strategi atau tentang perencanaan. Kalau kita tidak merencanakan, maka kita sedang merencanakan yang namanya kegagalan. Mungkin saudara pernah dengar, ya. Tapi merencanakan berlebihan, tidak dibawa ke Tuhan, juga kita sedang merencanakan namanya kegagalan. Ya, makanya urutannya selalu berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, lalu merencanakan dan stick kepada rencananya. Karena itu kadang-kadang kita perlu nasihat. Kadang-kadang kita perlu tanya kepada orang yang berjalan lebih dahulu. Mungkin di sini kita lihat Nehemia penuh dengan hikmat. Tapi kita mungkin gak sama dengan Nehemia ya. Kita mungkin gak sama dengan kayak Salomo. Kita perlu orang-orang yang untuk menasihati kita. Karena itu punyakah kita orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita menanyakan nasihat kepada tempat yang salah. Kita harus menanyakan nasihat kepada tempat yang benar. Tanyalah nasihat kepada orang-orang yang gagal, belajar daripada kegagalannya. Ya, tapi kita juga harus tanya nasihat kepada orang-orang yang sudah berhasil, sehingga kita mendapatkan pertimbangan yang sempurna. Ya, itu pasal keempat, saudara. Besok kita akan belajar pasal kelima. It's very wonderful learning today. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran ini, buat firman ini. Kami bersyukur kami belajar banyak, Tuhan. Sertai kami kembali di pertemuan selanjutnya, supaya kami belajar sesuatu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.